Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frasa subhanallah memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam sebagai bentuk penyucian Allah dari segala kekurangan dan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Pengucapan ini merupakan salah satu bentuk zikir yang paling utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Suratul Isra ayat 1. Subhanalladzi asradu bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basiru. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga banyak mengajarkan zikir ini dalam berbagai kesempatan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda mengenai kalimat yang ringan diucapkan namun berat timbangannya di sisi Allah, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azimi. Artinya, ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lidah, berat pada timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Mengucapkan frasa ini dengan penuh penghayatan bukan hanya sekadar rutinitas lisan, melainkan juga merupakan cerminan dari pengakuan jiwa atas kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali seorang muslim mengucapkan kalimat ini, dia sedang membersihkan jiwanya dari kelalaian dan kecenderungan untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan senantiasa melazimkan zikir ini, seorang hamba akan senantiasa berada dalam perlindungan spiritual dan merasakan kedamaian yang hakiki di dalam hatinya. Secara mendalam, makna penyucian dalam kata subhanallah juga mencakup pembersihan nama Allah dari segala anggapan keliru yang disematkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Pengucapan frasa ini adalah bentuk penegasan bahwa Dia berdiri sendiri, tidak memerlukan sekutu, anak, ataupun pembantu dalam mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan penolakan atas persangkaan batil tersebut di dalam Al-Quran, Suratul Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifuna. Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak kacau. Maka Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. Dengan demikian, zikir ini berfungsi sebagai benteng akidah yang kokoh bagi seorang muslim agar senantiasa mengagungkan Allah di atas segala-galanya dan membersihkan i'tiqadnya dari pemikiran yang menyimpang. Di samping itu, penempatan ucapan ini juga sangat dianjurkan ketika seorang hamba menyaksikan sesuatu yang menakjubkan dari kuasanya atau bahkan ketika menjumpai hal yang tidak selayaknya terjadi. Nabi Muhammad SAW mencontohkan penggunaan kalimat ini dalam berbagai situasi kehidupan untuk mengembalikan segala urusan kepada kebesaran Allah. Dalam sebuah riwayat hadis, ketika beliau mendengar penuturan salah seorang sahabat yang merasa tidak suci karena sedang dalam kondisi tertentu, beliau meluruskan pemahaman tersebut seraya bersabda, Subhanallahi innal muslima la yanjusu. Artinya, Maha Suci Allah, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Penerapan ini mendidik setiap mukmin agar senantiasa mengaitkan segala kejadian di dunia ini, baik yang mengherankan maupun yang janggal, dengan keagungan dan kesucian zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dimensi ibadah ritual, kalimat tasbih ini juga memegang peranan yang sangat sentral, khususnya sebagai salah satu bacaan wajib dalam ibadah sholat, seperti saat ruku dan sujud. Gerakan merunduk dan bersujud merupakan bentuk merendahkan diri yang paling nyata dari seorang hamba di hadapan Sang Pencipta, yang kemudian disempurnakan dengan lisan yang memahasucikan Allah dari segala sifat rendah. Kedudukan zikir ini di dalam sholat digambarkan secara jelas melalui petunjuk Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Waqi'ah ayat 74. Fasabbih bi'ismi rabbikal azimi. Artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Melalui integrasi antara gerakan fisik yang tunduk dan ucapan tasbih yang tulus, seorang muslim sedang membangun kesadaran penuh akan posisi dirinya sebagai makhluk yang lemah dan fakir di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Di luar sholat, kebiasaan melafalkan kalimat mulia ini secara istiqomah merupakan salah satu wasilah atau sarana utama untuk mendapatkan pengampunan dosa serta kelimpahan pahala yang berlipat ganda. Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi yang sangat besar bagi umatnya untuk memperbanyak zikir ini dalam keseharian, agar timbangan kebaikan mereka menjadi berat di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis sahih,
beliau menjelaskan betapa besarnya keutamaan bagi siapa saja yang rutin mengucapkannya setiap hari. Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Artinya, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah, dan dengan memujinya dalam sehari sebanyak 100 kali, maka digugurkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Janji ampunan yang begitu luas ini menunjukkan bahwa kalimat tasbih bukan sekadar untaian kata tanpa makna, melainkan sebuah kunci spiritual yang mampu membersihkan noda maksiat dari dalam diri seorang hamba. Ditinjau dari segi maknanya yang mendalam, kalimat tasbih ini juga menjadi pengingat bagi setiap manusia akan keadilan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap takdir yang terjadi di alam semesta. Ketika seseorang ditimpa musibah atau melihat ketetapan yang tampak berat, ucapan ini menghindarkan dirinya dari prasangka buruk bahwa Allah berlaku zalim kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kesucian dirinya dari sifat aniaya dalam Al-Quran Suratul Anbiya ayat 87. Fanadat fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimina. Artinya, maka dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Pengakuan atas kesucian Allah ini sekaligus menjadi obat penentram jiwa bagi seorang hamba untuk senantiasa ridho dan berserah diri sepenuhnya atas segala ketetapannya. Keluhuran zikir ini juga tercermin dari bagaimana para malaikat dan seluruh makhluk di langit maupun di bumi senantiasa melantunkannya tanpa henti sebagai bentuk ketundukan alamiah kepada Sang Pencipta. Berbeda dengan manusia yang terkadang lalai, makhluk-makhluk lain di alam semesta ini memiliki cara tersendiri dalam menyucikan Zat yang Maha Agung. Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan tentang bacaan yang paling utama yang dipilihkan langsung oleh Allah untuk para malaikatnya dalam sebuah riwayat hadis. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kalami afdalu qala mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdihi. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, perkataan apa yang paling utama? Beliau menjawab, apa yang Allah pilihkan bagi para malaikatnya atau hamba-hambanya, yaitu subhanallahi wa bihamdih. Meneladani zikir para malaikat ini membawa seorang muslim ke dalam harmoni ibadah universal bersama seluruh isi alam semesta demi mengharapkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan tasbih secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari juga berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin seperti sombong, riya, dan cinta dunia yang berlebihan. Ketika lisan dan hati bersinergi mengakui bahwa hanya Allah yang maha sempurna, maka secara otomatis seorang hamba akan menyadari kehinaan dan keterbatasan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk senantiasa bertasbih dalam berbagai keadaan, sebagaimana firman-Nya dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Artinya, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Keterikatan waktu dalam zikir ini mendidik jiwa agar selalu terhubung dengan kesucian Allah dari pagi hingga malam hari. Keagungan frasa ini juga menjadi jaminan keselamatan bagi seorang hamba, tidak hanya di dunia, tetapi juga di alam barzakh dan hari kiamat kelak. Zikir tasbih memiliki kekuatan spiritual yang dapat meringankan hisab dan menjadi pembela bagi pengucapannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa kalimat-kalimat thayyibah, termasuk tasbih, akan senantiasa mengelilingi arsy dan mengingatkan nama pemiliknya. Sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis, Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi tasbiha wa takbira wa tahmida yanatifna hawla al-arsy lahunna dawiyyun kadawiyyin nahli tudzakiru bisahibiha. Artinya, sesungguhnya di antara yang kalian sebutkan dari keagungan Allah adalah tasbih, takbir, dan tahmid. Kalimat-kalimat tersebut berputar di sekeliling arsy dan memiliki suara berdengung seperti dengungan lebah yang mengingatkan Allah akan orang yang mengucapkannya. Melalui ketetapan ini, setiap untaian tasbih yang keluar dari lisan seorang mukmin menjadi investasi abadi yang akan terus membela dan menyebut namanya di tempat yang paling mulia. Melazimkan ucapan subhanallah juga menjadi kunci dibukanya pintu-pintu rezeki dan keberkahan dalam urusan duniawi bagi seorang hamba. Ketika seseorang menyucikan Allah, maka dia sedang menarik ridha dari Zat yang menggenggam seluruh khazanah langit dan bumi untuk mempermudah segala hajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai perintah bertasbih di malam hari dalam surat Qaf ayat 40.
wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujudi. Artinya, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sembahyang. Ketaatan untuk terus menyucikan Allah di waktu-waktu utama ini menjadi sebab mengalirnya ketentraman hidup yang berkecukupan. Keutamaan ini diperkuat pula dengan kedudukan tasbih sebagai salah satu tanaman surgawi yang disediakan bagi orang-orang yang gemar mengucapkannya selama hidup di dunia. Setiap kali kalimat mulia ini meluncur dari lisan seorang mukmin dengan penuh keikhlasan, maka tertanamlah satu pohon baginya di taman surga. Nabi Muhammad SAW menegaskan hakikat ini kepada para sahabatnya agar mereka bersemangat memperbanyak simpanan berharga tersebut melalui sabda beliau dalam sebuah hadis. Laqitu Ibrahim lailata usriya bi faqala, Ya Muhammadu, aqri ummataka minni salama wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turbati azbatul ma'i wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbaru. Artinya, aku bertemu dengan Ibrahim pada malam aku di Isra petik terbalikkan, lalu dia berkata, Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan mereka bahwa surga itu tanahnya baik, airnya tawar, dan luas mendatar, serta tanamannya adalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan Allahu Akbar. Melalui untayan zikir yang ringan ini, seorang hamba sejatinya sedang membangun istana dan keindahan masa depannya yang abadi di akhirat kelak. Secara batiniah, membiasakan diri mengucapkan kalimat tasbih ini juga mampu meredam amarah dan mendatangkan kelapangan dada saat menghadapi tekanan hidup yang berat. Ketika seseorang menyadari kesucian Allah dari segala kekurangan, hati akan menjadi tenang karena percaya bahwa tidak ada satupun ketetapannya yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan obat penawar ini secara langsung ketika Nabi Muhammad SAW merasa sesak dada akibat lisan orang-orang kafir, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat 98. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidina. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, sholat. Perintah ini menjadi petunjuk bahwa penyucian lisan dan ketundukan fisik adalah kunci utama untuk meraih kedamaian jiwa di tengah karut-marut ujian dunia. Di samping itu, kebiasaan mulia ini juga menjadi penghapus dosa yang efektif bagi siapa saja yang menutup majelis atau pertemuan mereka dengan untayan tasbih. Setiap interaksi manusia tidak luput dari kesalahan lisan yang tidak disengaja, dan kalimat ini hadir sebagai pembersih dari noda-noda tersebut sebelum seseorang beranjak pergi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa kafaratul majlis ini sebagai jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabda beliau dalam sebuah hadis. Man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu, faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalika, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalika. Artinya, barang siapa yang duduk di suatu majelis lalu banyak gurauan atau perkataan yang tidak bermanfaat, kemudian dia mengucapkan sebelum berdiri dari majelisnya itu, Maha suci Engkau ya Allah dengan memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, aku memohon ampunan dan bertobat kepadamu, melainkan akan diampuni baginya dosa yang ada dalam majelis tersebut. Melalui ketetapan ini, kalimat tasbih senantiasa menjaga seorang mukmin agar tetap berada dalam keadaan suci dan bersih dari kesalahan-kesalahan kecil dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Pengucapan frasa ini juga menjadi bukti keteguhan iman seorang hamba dalam mengesampingkan segala bentuk kesyirikan dan penyembahan kepada selainnya. Dengan lisan yang senantiasa menyucikan Allah, seorang muslim menegaskan bahwa tidak ada makhluk yang menyamai keagungan zat sang pencipta dalam hal apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai penegasan kesuciannya dari sekutu-sekutu yang diada-adakan oleh manusia dalam surah At-Tur ayat 43. Am lahum ilahun ghairullahi subhanallahi amma yushrikuna. Artinya, atau apakah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Melalui ayat ini, tasbih dipahami sebagai ikrar pemurnian tauhid yang membedakan antara seorang mukmin sejati dengan mereka yang menyimpang dari jalan kebenaran. Di samping itu, zikir yang agung ini memiliki keutamaan sebagai penyelamat dari kesempitan hidup yang menghimpit, sebagaimana yang pernah dialami oleh para nabi terdahulu. Ketika usaha manusia telah mencapai batasnya, kekuatan tasbih yang diucapkan dengan penuh kepasrahan mampu menembus kemustahilan dan mendatangkan pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa keselamatan ini yang bersumber dari zikir Nabi Yunus alaihissalam saat berada di dalam perut ikan
melalui sabda beliau dalam sebuah hadis, Da'watu dhinnuni idda'a wa huwa fi batnil huti, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimina, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Artinya, doa Dhun-Nun Nabi Yunus ketika ia berdoa di dalam perut ikan, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut dalam suatu urusan apapun, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kalimat tasbih merupakan salah satu kunci pembuka jalan keluar dari segala bentuk ujian dan cobaan hidup yang paling gelap sekalipun. Membiasakan lisan dengan ucapan subhanallah juga menjadi cerminan dari kerinduan seorang hamba untuk meraih kenikmatan tertinggi di akhirat, yaitu menghuni surga Allah yang penuh kedamaian. Di dalam istana yang megah tersebut, ucapan tasbih tidak lagi menjadi beban ibadah, melainkan telah berubah menjadi napas spontan dan nyanyian kebahagiaan bagi para penduduknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kondisi spiritual para penghuni surga yang suci ini di dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamina. Artinya, doa mereka di dalamnya ialah subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah, dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Melalui gambaran ayat tersebut, kalimat tasbih dipahami sebagai bentuk pengagungan abadi yang mengantarkan jiwa seorang mukmin dari kebahagiaan di dunia menuju kesempurnaan nikmat di akhirat kelak. Sebagai kesimpulan dari seluruh uraian agung ini, frasa subhanallah merupakan fondasi spiritual yang sangat kokoh dalam menjaga kemurnian akidah, membersihkan noda hati, serta mendatangkan ampunan dan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan kalimat tasbih ini sebagai wirid harian yang meluncur tulus dari perpaduan lisan dan kalbu adalah tanda kecintaan seorang hamba kepada Sang Pencipta, sekaligus menjadi hiasan amal yang akan memperberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup perintah bertasbih ini dengan janji kemenangan dan kedudukan yang mulia bagi orang-orang yang istiqomah menyucikan namanya, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Tur ayat 48-49. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu astaris wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujumi. Artinya, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada sebagian malam, dan di waktu terbenam bintang-bintang fajar. Dengan senantiasa memahasucikan Zat-Nya yang Maha Agung, seorang mukmin akan meraih keselamatan sejati, ketenteraman jiwa yang hakiki, serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia hingga di dalam surganya kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.